Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang sangat banyak, sehingga kita sendiri tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu. Karenanya dalam konteks nikmat, Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitung, tapi dituntut supaya kita semuanya mensyukurinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setia serta para penerus dakwahnya hingga hari kiamat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pada hari yang mulia ini 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, hampir seluruh umat Islam di seantero dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Sehari sebelumnya 9 Zulhijjah 1444 Hijriah, jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah berkumpul di Arafah dengan memakai baju ihram putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah. Tidak ada keistimewaan antar satu bangsa dengan bangsa yang lainnya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita juga kembali diingatkan kepada kisah seorang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Allah uji kecintaannya antara cintanya kepada keluarga dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, cintanya kepada Allah melebihi dari segalanya. Hal ini membuat kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mengambil pelajaran darinya. Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Menurut tafsir, bersama dengan dia adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah aidin wal aidat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara Nabi Ibrahim dan keluarganya, bagi kita sudah tidak asing lagi. Beliau adalah nabi yang hebat, keluarga yang luar biasa. Beliau adalah bapak para nabi,
Abul Anbiya, karena 19 keturunannya menjadi nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran nama Nabi Ibrahim disebut 69 kali di 24 surat. Bahkan ada yang menjadi nama surat, yaitu surat Ibrahim. Selain itu, nama Nabi Ibrahim dan keluarganya senantiasa disebut dalam sholat kita. Ini bukan tanpa alasan, tapi ini menunjukkan banyak hikmah dan makna yang mendalam, banyak ibrah dan teladan dari beliau dan keluarganya. Maka pada saat ini marilah kita bedah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya pada khutbah ini. Yang pertama, keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Anbiya Allah, Nabi-Nabi Allah yang dikarang oleh Ahmad Bahsat, beliau menjelaskan pada suatu hari Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia memerintahkan kepada istrinya Siti Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu segera berkemas untuk melakukan perjalanan yang panjang. Pada saat itu Nabi Ismail masih bayi dan belum disapih. Ibrahim alaihissalam melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk di daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat itu menunjukkan tidak ada kehidupan di dalamnya. Di tempat itu beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata beliau meninggalkan istri, anak dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan, beliau melangkah meninggalkan tempat itu. Tentu saja Siti Hajar terperangah diperlakukan demikian. Dia membuntuti suaminya dari belakang sambil bertanya, "Ibrahim hendak pergi kemanakah engkau? Ilaina satu safir ya Ibrahim. Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu apapun ini?" Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus berjalan. Siti Hajar kembali mengulang pertanyaannya, tetapi Ibrahim alaihissalam tetap membisu. Akhirnya Siti Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia bertanya, "Allah amaraka bihadza?" Apakah Allah memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Ibrahim menjawab, "Sodakti, benar." Kemudian istri yang solikah dan beriman itu berkata, "La tudayyi'unallah." Kami tidak akan tersia-siakan selagi Allah bersama kami. Dialah yang telah memerintahkan engkau pergi. Kemudian Ibrahim terus berjalan meninggalkan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, maka tidak ada yang menyengsarakannya, tidak akan ada yang dapat mencelakainya, tidak akan ada yang dapat melukainya. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia sengsara, bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnudzon, berbaik sangka kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada siksanya. Oleh karena itu,
Kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena Allah menjelaskan dalam hadis qudsinya bahwa Dia sesuai prasangka hambanya, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berfirman, aku tergantung pada prasangka hambaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam jiwanya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam lintasan pikirannya, niscaya aku akan mengingatnya dalam pikirannya kebaikannya dari amal-amalnya. Dan jika ia mendekat kepadaku setapak, maka aku akan mendekatnya kepadaku sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatnya kepadaku sedepak. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan menghampirinya dengan berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Manusia wajib berbaik sangka kepada Allah apapun keadaannya. Allah akan berbuat terhadap hambanya sesuai persangkaannya. Jika hamba itu berbaik sangka, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik untuknya. Jika hamba itu berburuk sangka, maka berarti ia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah untuknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang terbaik, yang berbaik sangka kepadanya. Seorang hamba yang bijak adalah mereka yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika ia diberi kenikmatan, ia merasa bahwa hal ini adalah karunia dari Allah. Ia tidak merasa dimuliakan dengan kenikmatan duniawi tersebut. Jika dia diuji dengan penderitaan atau kekurangan, ia merasa bahwa Allah sedang mengujinya agar ia dapat meraih tempat yang mulia. Ia tidak berburuk sangka dengan menganggap Allah tidak adil atau Allah telah menghinakannya. Kita harus belajar kepada Siti Hajar. Walaupun dia seorang wanita yang baru saja mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang, tetapi dia yakin jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Siti Hajar saja. Kisah ini bukan untuk zaman itu saja. Akan tetapi kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya dalam segala hal. Allahu Akbar, walillahil hamd. Teladan yang kedua adalah mencari rezeki yang halal. Setelah Ibrahim alaihi salam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangannya berdakwah kepada Allah, Siti Hajar menyusui Ismail sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas matahari saat itu menyengat sehingga terasa begitu mengeringkan tenggorokan. Setelah 2 hari, air yang dibawa habis, air susunya pun kering. Siti Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu bersamaan makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran membayangi Siti Hajar. Ismail mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu meninggalkannya sendiri untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil dia sampai di kaki bukit Sofa. Kemudian dia naik ke atas bukit itu. Ditaruhnya kedua telapak tangannya di kening untuk melindungi pandangan matanya dari sinar matahari. Kemudian dia menengok ke sana kemari, mencari sumur, mencari manusia, kafilah atau berita. Namun tidak ada seorang pun yang tertangkap pandangan matanya. Maka dia bergegas turun dari bukit Sofa dan berlari-lari kecil sampai di bukit Marwa. Dia naik ke atas bukit itu. Barangkali dari sana dia melihat seseorang, tetapi tidak ada seorang pun. Hajar turun dari bukit Marwa untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis.
Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke bukit Safa dan naik ke atasnya. Kemudian dia ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Siti Hajar bolak-balik antara dua bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Ada rahasia yang jarang dikupas dari peristiwa ini, yaitu kesungguhan Siti Hajar di dalam mencari air. Dia keluarkan tenaganya bolak-balik dari Safa dan Marwah. Walaupun bolak-balik dari Safa dan Marwah belum mendapatkan air, dia terus berusaha. Walaupun akhirnya air itu ada di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki dengan mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki. Karena kita diperintahkan bukan cuma melihat hasil, tapi juga usaha dan tenaga yang kita keluarkan. Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Bahkan di dalam hadis disebutkan, setelah pulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Ketika itu Rasulullah melihat tangan Sa'ad melepuh, kulitnya gosong, kehitaman seperti lama terpanggang matahari. Lalu melihat kejadian itu Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, tanganku seperti ini karena aku mengolah tangan dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Seketika itu Rasulullah luar biasa sambil memegang tangan Sa'ad dan menciumnya seraya beliau bersabda, "Inilah tangan yang tidak pernah tersentuh oleh api neraka." Hikmah dari kisah ini yaitu terdapat tanggung jawab seorang Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari dalam menafkahi anak dan istrinya melalui rezeki yang halal. Tangan yang semata-mata berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan amanah. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Di hadis yang lain juga beliau bersabda, tidaklah sekali-kali seseorang itu makan makanan lebih baik daripada makanan yang dimakannya dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan Nabi Dawud alaihissalam itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat ini memotivasi kita untuk bekerja keras setelah melaksanakan sholat, karena dengan bekerja kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Aidin wal Aidat rahimani wa rahimakumullah. Berhati-hatilah terhadap barang yang haram yang masuk ke tubuh kita. Karena tidaklah tubuh yang di dalamnya ada yang barang yang haram, kecuali neraka adalah lebih berhak untuk menjadi tempatnya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Wahai Sa'ad, murnikanlah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal kebaikannya selama 40 hari. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih banyak membakarnya, lebih layak membakarnya. Dan juga ketika tubuh termasuki dengan barang haram, maka selama 40 hari
amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, akan tetapi dosa-dosa yang diperbuatnya dicatat oleh malaikat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, keteladanan yang ketiga, berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim alaihissalam tertambat kuat kepada putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim sudah tua. Ketika itu sudah 85 tahun. Itulah sebabnya beliau sangat mencintainya. Namun Allah hendak menguji kecintaan Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang besar yang disebabkan cintanya itu. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Renungkanlah bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam hatinya? Salah besar jika ada yang mengira bahwa tidak ada pergulatan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin ujian sebesar ini terbebas dari pergulatan batin. Ibrahim berpikir apa? Ibrahim membuang jauh-jauh pikiran itu. Bukan Ibrahim namanya jikalau beliau mempertanyakan kepada Allah mengapa atau karena apa. Karena orang yang mencintai tidak akan bertanya mengapa. Ibrahim hanya berpikir tentang putranya. Apa yang harus beliau katakan kepada anak itu saat beliau hendak membaringkannya di atas tanah untuk disembelih. Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata yang jujur dan lemah lembut kepada putranya ketimbang menyembelihnya secara paksa walaupun itu bisa dilaksanakan. Lihatlah kepasrahatan dan pengorbanan Ismail dan ayahnya Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah, walaupun yang dikorbankan adalah diri Ismail itu sendiri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan kepada Allah dalam segala hal di kehidupan ini? Kata korban dalam bahasa Arab berarti mendekatkan diri. Dalam fikih Islam dikenal dengan istilah udhiyah. Sebagian ulama mengistilahkan an-nahar, sebagaimana yang dimaksud di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Akan tetapi pengertian korban bukan sekedar menyembelih binatang korban dan dagingnya kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Akan tetapi secara filosofis makna korban meliputi aspek yang lebih luas. Dalam konteks sejarah di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan, makna pengorbanan amat luas dan mendalam. Sejarah para nabi, misalnya Nabi Muhammad dan para sahabat yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini memerlukan pengorbanan. Sikap Nabi dan para sahabat itu ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang amat berat yang diderita oleh umat Islam di Mekah ketika itu. Umat Islam disiksa, ditindas, dan sederet tindakan kecil lainnya dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah pernah
ditimpuki dengan batu oleh penduduk Taif, dianiaya oleh Ibnu Mu'idz ketika leher beliau dicekik dengan usus unta. Abu Lahab dan Abu Jahal memperlakukan beliau dengan kasar dan kejam. Para sahabat seperti itu, seperti Bilal, ditindih dengan batu besar yang panas di tengah-tengaran tarik matahari siang. Yasir dibantai, dan seorang ibu yang bernama Sumayyah ditusuk kemaluan beliau dengan sebatang tombak. Tak hanya itu, umat Islam di Mekah ketika itu dibaikot untuk tidak mengadakan transaksi dagang. Akibatnya bagaimana lapar dan menderitanya keluarga Rasulullah SAW saat dibaikot oleh musyrikin Quraisy, hingga beliau sekeluarga terpaksa memakan kulit kayu, daun-daun kering, bahkan kulit-kulit sepatu bekas. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Keteladanan yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mampu membangun komunikasi yang baik kepada orang tua, istri, dan anaknya. Orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar. Profesinya sebagai pembuat berhala. Akan tetapi Nabi Ibrahim mampu menyampaikan dakwahnya dengan santun tanpa menyakiti hati orang tuanya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendoakan orang tuanya agar diberi hidayah kembali kepada jalan tauhid. Kepada istrinya Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam juga berhasil mendidik dan membangun komunikasi yang bagus. Puncaknya, ketika sang suami mendapat perintah untuk meninggalkan diri dan anaknya di padang tandus, Siti Hajar merelakan kepergiannya dengan tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada putranya tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam sukses menanamkan tauhid yang kokoh dan akhlak mulia kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tersebut termaktub dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan putra tercinta ketika mendapat wahyu untuk menyembelihnya, sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat As-Saffat di atas tadi. Sang putra menunjukkan kekokohan akidah, keluhuran dan kemuliaan akhlaknya dengan tanpa reserve, tanpa alasan dan tanpa penundaan waktu. Ismail muda menyatakan siap melaksanakan perintah Allah, siap berkorban meskipun dirinya sendiri yang menjadi korbannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan merupakan pemberian terbaik orang tua kepada anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma nahala walidun waladan min nahlin afdal min adabin hasanin." Tidak ada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anak melainkan pendidikan yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pendidikan tauhid dan akhlak dalam keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan karakter menuju pribadi yang siap menghadapi masa depan penuh tantangan. Dengan tauhid yang kokoh dan akhlak mulia, seorang tidak akan mudah mengalami goncangan jiwa. Apalagi di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, tantangan dan godaan semakin berat dari generasi muda kita. Tauhid yang kokoh dan akhlak mulia akan senantiasa memberikan ketentraman dalam hati, selalu berpikir dan berperilaku positif, serta menjadi sumber motivasi dalam segala kondisi untuk tetap berbuat yang terbaik. Karena hanya kepada Allah lah segala amal dipersembahkan. Dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai tauhid dan akhlak juga memiliki peranan penting. Kekuatan tauhid dan akhlak akan menjadikan ikatan dan norma dalam bermasyarakat menjadi kuat, kokoh, dan tidak lapuk oleh terpaan filsafat dan teori-teori tokoh kontemporer yang nisbi. Kelangsungan pembangunan suatu masyarakat dan kemajuan peradaban suatu bangsa tercermin dari bagaimana kegigihan masyarakat dalam memegang teguh nilai-nilai akhlak di antara mereka. Nilai akhlak yang luhur berawal dari kekuatan tauhid yang kokoh.
Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas, yang tercermin dalam keimanan, ketakwaan, serta keluhuran akhlak akan membentengi masyarakat dari segala perbuatan maksiat dan permusuhan yang dapat merongrong keutuhan dan kerukunan mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh sastrawan Syauqi Bai dalam syairnya, innamal umam al-akhlaqu ma baqiyat wa in hummu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Hidup dan bangunnya suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Jika akhlak itu menghilang, bangsa itu hilang bersamanya. Jika nilai-nilai tauhid sudah hadir dalam hati setiap anggota masyarakat dan terimplementasi dalam akhlak mulia, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan. Karena tauhid bukan sekadar teori, tetapi ia merupakan kesatuan, keyakinan yang diimplementasikan dalam setiap gerak langkah dalam bingkai akhlak mulia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah ini. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yaitu selalu berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan, bersemangat dalam mencari rezeki yang halal, memiliki semangat berkorban dalam arti yang luas, dan mampu membangun keluarga yang harmonis, yang memiliki karakter yang islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka kesadaran dan ketakwaan kita, sehingga di dalam hati kita akan mempunyai kemauan yang kuat dan keikhlasan untuk berkorban dan mencari bekal yang sebanyak-banyaknya bagi kehidupan akhirat kita. Dan semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma takhulu bainana wa baina ma'siyatik,
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعله ثأرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikanlah ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, kenikmatan melalui penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami, dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami, dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah mereka para jamaah haji yang haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.